Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 kelas 5G di sini akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yaitu proxy server. Yang mana presentasi ini dibuat oleh kelompok kami yaitu sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah definisi proxy server. Proxy server adalah sebuah server yang berupa program komputer yang berfungsi sebagai gerbang untuk menghubungkan user dengan internet. Saya Safira Alfiawarda dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi proxy server. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan privasi. Proxy server dapat bertindak seperti firewall dan mampu mengenkripsi web request yang kita buat, sehingga bisa melindungi kita dari ancaman hackers yang ingin mengakses data sensitif kita. Selain itu, kita bisa bebas menjelajahi internet dalam mode anonymous tanpa perlu khawatir informasi personal kita akan diketahui. Yang kedua, mengontrol penggunaan internet. Proxy server bisa digunakan untuk mengontrol konten apa saja yang bisa diakses di internet. Misalnya, suatu perusahaan atau organisasi dapat memanfaatkannya untuk memblokir situs yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan atau dapat mengganggu proses kerja karyawan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Proxy server juga dibekali dengan fitur caching sehingga bisa mengurangi penggunaan dan bandwidth jaringan kita serta meningkatkan kecepatan loading time website favorit kita. Dan yang terakhir, kesempatan mengakses konten yang diblokir. Dengan proxy server, kita bisa dengan bebas mengubah lokasi geografis kita agar bisa mengakses konten yang diblokir tersebut. Cara kerja proxy server. Di sini kita ilustrasikan sebagai 3 acuan device, yaitu device kita, proxy server sebagai perantara, dan internet sebagai gudang data. Cara kerjanya ialah ketika seorang user komputer menggunakan layanan proxy, terus meminta data atau suatu dokumen kepada internet sebagai cakupan public server. Kemudian proxy akan meneruskan permintaan pengguna pada jaringan internet. Jadi seolah-olah bukan kita yang meminta datanya, jadi proxy lah yang sebagai perantaranya. Lalu setelah proxy mendapatkan datanya, proxy akan mengirimkan datanya ke dalam komputer kita. Nah, itu filenya sudah terproteksi atau sudah disortir sebagai file yang aman. Jadi proxy ini bisa dikatakan sebagai firewall jaringan internet untuk privasi data kita yang dihubungkan melalui jaringan publik. Nah, gini, ketika server proxy meneruskan permintaan web Anda, nah itu dapat membuat perubahan data yang Anda kirim, masih memberi informasi Anda yang Anda harapkan untuk dilihat. Server proxy dapat mengubah alamat IP Anda, sehingga server tidak dapat mendeteksi Anda persis di mana lokasi Anda yang sebenarnya. Itu dapat mengenkripsi data Anda, sehingga data Anda tidak dapat dilihat oleh transit. Proxy dapat memblokir akses halaman ke web tertentu berdasarkan IP. Begitu. Selanjutnya. Yang pertama yaitu transparent proxy. Transparent proxy seringkali digunakan oleh suatu perusahaan dan institusi untuk memfilter konten dan mengaktifkan fitur caching di jaringannya. Namun perlu diingat, tipe ini tidak dibekali dengan kemampuan untuk memodifikasi request dari komputer klien maupun respon dari web server, sehingga bukanlah opsi yang tepat untuk keperluan privasi dan keamanan. Kedua, anonymous proxy. Seperti transparent proxy, anonymous proxy juga akan memberitahukan web server bahwa Anda terhubung melalui proxy. Bedanya, anonymous proxy tidak akan menginformasikan IP address maupun data perangkat Anda ke dalam request. Sebagaimana namanya, tipe ini bisa dimanfaatkan untuk menjelajahi internet dalam mode anonymous. Ketiga, distorting proxy.
sebenarnya mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda dengan anonymous proxy. Hanya saja, tipe proxy ini akan mengganti dan memberikan IP address palsu di dalam request Anda. Itulah mengapa distorting proxy banyak digunakan untuk menembus restriksi konten karena dapat membuat koneksi Anda seolah-olah datang dari lokasi tertentu. Keempat, high anonymity proxy. Berbeda dengan 3 tipe sebelumnya, high anonymity proxy atau elite proxy tidak akan menginformasikan web server bahwa Anda terhubung melalui proxy. Hebatnya, tipe proxy ini tidak hanya dapat menyembunyikan IP address dan data personal Anda, namun juga secara berkala mengganti IP address yang diberikan kepada web server. 5. Public proxy. Public proxy adalah tipe proxy yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Sayangnya, tipe ini cenderung memiliki performa yang lambat dan bisa down kapan saja. Bahayanya lagi, Anda juga tidak mengetahui siapa pihak yang menyediakan layanan proxy ini, sehingga sangat terbuka kemungkinan jika data sensitif Anda diakses oleh penyedia tool tanpa sepengetahuan Anda. Private proxy berbanding terbalik dengan public proxy. Private proxy hanya bisa digunakan oleh satu pengguna dan menawarkan detected IP address. Tipe ini juga biasanya dibekali dengan fitur premium seperti koneksi yang cepat, dukungan protokol HTTPS, unlimited bandwidth, serta fitur terbaik lainnya. Kelebihan proxy server. Kelebihannya itu ada 7. Yang pertama, membuat koneksi internet lebih stabil. 2. Menambah proteksi keamanan jaringan internet. 3. Membuka blokir situs yang dilakukan penyedia layanan internet. 4. Menyembunyikan identitas di internet. 5. Mempercepat distribusi data internet. 6. Melakukan berbagai pembatasan pada klien. Dan yang terakhir, manajemen bandwidth. Adapun kekurangan proxy server, yaitu bisa terjadi overload connection, bisa disusupi iklan, expired file change, dan yang terakhir, jika sebuah website belum pernah dibuka sebelumnya, maka akses terhadap website tersebut akan lambat.